saya coba ini ya. Oke. Nah, saya coba udah rekam ya, saya coba nih. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dan pembuatan koloid. Ya. Sifat dan pembuatan koloid. Nah, kemudian yang pertama adalah kita akan membahas tentang sifat koloid. Nah, koloid itu tentu mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan larutan dan suspensi. Ya. Salah satu contohnya adalah sifat fisika koloid. Ya. Sifat fisika koloid itu adalah efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, ada elektroforesis, ada koagulasi, ada dialisis, dan koloid pelindung. Kita bahas satu persatu ya. Di mana efek Tyndall ini adalah gejala penghamburan berkas cahaya. Jadi cahaya yang mengenai sebuah koloid, maka cahaya itu akan dihamburkan, ya, mungkin akan dipantulkan. Gitu ya. Kemudian efek Tyndall ini pun digunakan untuk membedakan larutan sejati dengan koloid. Jadi larutan sejati itu ya larutan seperti biasa ya, larutan bening lah ya, yang hanya terdiri dari satu fasa. Nah, sehingga kalau efek Tyndall bisa terlihat nanti ya, misalnya kalau koloid itu disorot cahaya mobil misalnya tanpa jelas pada daerah yang berkabut. Jadi kalau misalnya Anda pakai kendaraan, kemudian kebetulan wilayahnya berkabut, maka kalau menggunakan lampu itu akan sangat jelas ya, akan sangat jelas, terutama menggunakan lampu yang berwarna kuning. Ya. Lampu yang berwarna kuning itu sorot cahayanya akan terlihat jelas sehingga cahayanya bisa nembus. Ya. Makanya disebut ada lampu kabut ya, biasanya di bawah mobil itu ada lampu kabut di situ. Nah, akan terlihat bahwa di situ terlihat banget cahayanya ya, tapi kalau kabutnya nggak ada, cahayanya nggak bisa terlihat oleh kita. Itu disebut dengan efek Tyndall namanya ya. Kemudian yang kedua ada berkas cahaya matahari terlihat jelas di sela-sela pohon yang sekitarnya berkabut. Itu juga akan sangat terlihat ya. Cahaya mataharinya akan terlihat tertangkap lah, seperti tertangkap gitu kan oleh kabut. Jadi akan sangat bagus kelihatannya. Nah, kemudian kalau kita nonton di bioskop, Anda bisa melihatnya ada berkas cahaya proyektor. Kalau kita lihat ke atas, gitu kan, akan sangat terlihat cahaya proyektor tampak jelas di gedung bioskop yang berasap. Jadi akan sangat jelas terlihat. Nah, itu disebut dengan efek Tyndall dari sebuah koloid, ya, salah satu sifat dari koloid. Nah, kemudian yang kedua adalah gerak Brown, ya. Apa itu gerak Brown? Jadi gerak Brown itu seperti terlihat di dalam gambar ya, bahwa partikel koloid itu sebetulnya bisa bergerak-gerak gitu kan. Gerakannya seperti apa? Tentu gerakannya tidak teratur gitu kan, tidak teratur atau zigzag. Dan gerakan ini secara terus-menerus. Jadi si partikel koloid ini dia tidak diam ya, tidak diam ya, terus bergerak. Nah, gerak Brown ini menyebabkan faktor penyebabnya stabil partikel koloid. Sehingga karena dia bergerak-gerak, maka dia akan terlihat sebagai koloid yang stabil. Kalau dia tidak stabil, maka dia akan turun ke bawah kan? Dia akan turun ke bawah sehingga nanti atasnya menjadi bening lagi. Nah, itu kalau tidak stabil. Tapi karena dia punya namanya gerak Brown, gerak yang secara terus-menerus, secara acak, sehingga dia menjadi partikel koloid yang stabil. Dia ikut menyentabilkan suatu koloid. Kemudian, oke, nah sehingga ini karena dia dapat menyeimbangkan gaya gravitasi. Kan harusnya yang namanya partikel itu punya berat ya, punya berat. Nah, kalau dia punya berat, maka dia harus mengikuti gaya gravitasi, artinya harus jatuh ke bawah. Karena dia bergerak-gerak, maka dia akan melawan gaya gravitasi. Akan melawan gaya gravitasinya. Sehingga gaya gravitasinya dia tidak akan terasa gitu kan, karena dianya sendiri akan bergerak-gerak.
Nah, ini mungkin karena terjadi bahwa beratnya itu tidak seperti suspensi ya. Nah, kalau suspensi kan beratnya 10 pangkat minus 5. Ya, ada ukurannya lah ya, ada ukurannya, sorry. Ada ukurannya 10 pangkat minus 5 sentimeter. Jadi ukurannya lebih besar kalau suspensi. Tapi kalau koloid ini ukurannya di bawah itu. Sehingga dia bisa melayang-layang ya, bisa melayang-layang di dalam medium pendispersinya. Sehingga dia bisa mengimbangi gaya gravitasinya. Itu Krag Brown ya. Kemudian dia punya muatan listrik. Muatan listrik partikel koloid ya. Partikel Sol bersifat menyerap ion-ion yang terdapat di permukaannya. Sehingga partikel koloid dapat bermuatan listrik yang disebabkan oleh sifat partikel koloid tersebut. Sehingga adanya absorpsi, ada elektroforesis, ada koagulasi. Kita lihat ya, absorpsi itu apa? Absorpsi adalah suatu kemampuan suatu koloid ya, untuk menyerap ion pada permukaannya. Jadi kalau ada ion-ion nanti di sekelilingnya, maka partikel-partikel koloid ini mampu untuk menempelkan ion-ion di permukaannya. Ya, menempelkan. Jadi dia hanya nempel saja di permukaannya. Sehingga seolah-olah partikel koloid ini menjadi bermuatan listrik. Jadi sebetulnya koloid ini mungkin dia tidak bermuatan listrik. Tetapi karena dia punya kemampuan untuk menempelkan ion-ion pada permukaannya sehingga dia menjadi partikel yang bermuatan. Nah, kalau dia sudah menjadi partikel bermuatan, maka dia bisa digunakan sebagai biasanya resin ya, ada resin penukar kation, ada resin penukar anion gitu ya, tergantung daripada ion apa yang menempel di permukaan koloidnya. Contohnya misalnya Sol AS2 S3 ini mampu mengabsorpsi ion S2- sehingga bermuatan negatif. Yang kita lihat AS2 S3 ini mampu untuk mengikat S2- ya, nah, sehingga dia akan bermuatan negatif. Itu disebut dengan proses adsorpsi. Ya. Jadi adsorpsi itu adalah menyerapnya di permukaan ya, di permukaan. Nah, kemudian elektroforesis. Ini adalah proses berpindahnya partikel Sol karena pengaruh medan listrik. Nah, untuk mengecek apakah Sol ini bermuatan positif atau negatif, maka bisa dilakukan elektroforesis. Ya, elektroforesis alatnya bisa dilihat seperti ini. Jadi nanti yang satu ke kutub positif, yang satu lagi ke kutub negatif. Kemudian si Solnya nanti si koloidnya ditaruh di tengah-tengah di situ, sehingga terjadi partikel koloid yang bermuatan. Sehingga jika dalam sistem koloid dimasukkan 2 elektroda, maka koloid bermuatan positif bergerak ke katoda. Jadi kalau partikel koloidnya itu bermuatan positif, maka dia akan bergerak ke elektroda negatif. Ya, dia akan bergerak ke elektroda negatif. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya untuk analisis suatu senyawa. Ya, kan sangat bermanfaat untuk analisis suatu senyawa. Ini sangat bermanfaat sekali. Sehingga kita bisa tahu bahwa partikel koloidnya itu apakah dia bermuatan positif atau negatif. Oke. Kemudian koagulasi. Koagulasi ini adalah proses yang dapat menyebabkan partikel halus bergabung menghasilkan partikel-partikel yang dapat mengendap. Jadi partikel-partikel halus suatu koloid ini akan mampu untuk bergabung ya satu sama lain. Karena dia punya gerak Brown, jadi dia akan bisa ketemu dengan sesama partikel koloid. Kalau dia bertemu, maka partikel koloidnya akan menjadi jauh lebih besar lagi. Yang tadinya kecil, ketemu lagi sama yang kecil, maka dia akan bertemu lagi dengan partikel-partikel koloidnya, sehingga akan membentuk suatu gumpalan. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke.
Misalnya biasa digunakan sebagai koagulan, nah, yakni bahan yang menyebabkan penggumpalan sol. Nah, ini ada suatu senyawa kimia yang disebut dengan koagulan. Nah, biasanya koagulan ini dipakai untuk menjernihkan air ya. Teman-teman biasanya bisa lihat ada air yang biasanya bersih, sebetulnya sih kelihatannya bersih gitu ya. Tapi kenapa kalau lama-kelamaan gitu kan kok ada kuning dan kuningnya mengendap di bawah. Nah, itu adalah proses terjadinya koagulasi. Sehingga yang kuningnya itu bisa kita kasih koagulan supaya lebih mengendap lagi ke bawah gitu, supaya yang tadinya suspensi bisa koloid bisa berubah menjadi suspensi, maka kita bisa tambahkan sebagai pengendap atau koagulan, kemudian diaduk ya, maka koagulan ini dia mampu untuk membentuk partikel-partikel koloid menjadi partikel-partikel yang jauh lebih besar. Kenapa? Nah, koagulan disebabkan oleh ternetralkannya muatan listrik dari partikel-partikel koloid sehingga antar partikel koloid akan mudah bergabung. Jadi yang tadinya partikel koloid itu kan bermuatan, misalnya dia bermuatan negatif, misalnya. Maka selama dia sesama partikelnya bermuatan negatif kan nggak mau gabung, ya karena negatif dengan negatif nggak mau gabung ya, atau mungkin positif dengan positif nggak mau gabung. Maka si koagulan ini fungsinya adalah untuk menetralisir muatan-muatan listrik yang ada di koloid. Jadi si muatan-muatan listriknya diambilin gitu kan sama si koagulan tadi, sehingga partikel-partikel koloidnya menjadi tidak bermuatan, dan pada saat dia tidak bermuatan maka dia akan bergabung sesama partikel koloid ya. Begitu ya contohnya. Nah, misalnya ini ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid sol dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Jadi kalau ada partikel-partikel koloid dia bermuatan negatif, maka kita tambahkan Na+. Jadi koagulannya mengandung ion positif, misalnya mengandung ion Na+. Maka ion Na+ ini akan menarik ion-ion negatifnya, ya, sehingga muatan partikel sol menjadi netral. Nah, pada saat netral dia akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi, gitu ya. Jadi proses koagulasi itu adalah seperti itu ya. Jadi menyebabkan partikel khas bergabung menghasilkan partikel-partikel yang dapat mengendap. Ini prinsip dasar dari proses koagulasi. Nah, kemudian dialisis. Dialisis adalah proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan membran semi permeabel ya. Di proses pemisahan makromolekul dari ion-ion atau senyawa-senyawa yang mempunyai berat molekulnya lebih rendah ya. Jadi nanti yang lebih rendahnya akan lolos, kemudian dianya sendiri akan tersaring ya oleh membran semi permeabel. Makromolekul tersebut dapat berupa partikel koloid ya. Jadi proses pemisahan metabolisme dari darah oleh ginjal, nah merupakan proses dialisis. Jadi orang yang misalnya yang cuci darah misalnya, maka ini adalah prosesnya proses dialisis ya. Karena dia akan mencuci darah kotor gitu kan, ya kotoran-kotorannya dia akan disaring gitu. Nanti yang akan darahnya akan tetap mengalir. Jadi kotoran-kotorannya adalah akan tetap di saringan, nempel di saringan, dan itu bisa dibuang nanti ya hasilnya. Oke, dialisis. Oke, nah, kemudian apa itu koloid pelindung? Nah, kalau koloid pelindung adalah berfungsi untuk menstabilkan koloid lain. Jadi kalau ada suatu koloid yang ingin kita stabilkan, maka harus ditambah koloid pelindung ya. Cara kerja koloid pelindung adalah dengan menyelubungi partikel-partikel koloid lain sehingga mencegah bergabungnya partikel-partikel sesama koloid. Jadi gini, partikel koloid itu tidak bermuatan. Nah, pada saat dia melakukan gerak Brown atau gerak zigzagnya, dia bisa ketemu dengan partikel-partikel koloid lainnya. Nah, tentu kalau dia ketemu, maka dia akan bergabung membentuk partikel koloid yang lebih besar lagi.
Nah, kalau dia bergabung lama-kelamaan, maka koloid ini menjadi tidak stabil tentunya, ya. Kenapa tidak stabil? Karena pada saat dia membesar si partikel koloidnya, maka dia akan turun mengikuti gaya gravitasi. Jadi dia akan turun ke bawah mengikuti gaya gravitasinya. Maka kalau kita ingin membuat suatu koloid, nanti di dalam penelitian biasanya ya, ingin koloid yang kita buat ini harus stabil ini, jangan sampai dia turun gitu kan, jangan sampai dia mengendap. Maka harus digunakan koloid pelindung atau koloid perisai namanya. Jadi fungsinya daripada koloid pelindung ini dia menyelimuti ya. Dia menyelimuti partikel-partikel koloid sehingga sesama partikel koloid ini kalau ketemu dia nggak bersatu gitu ya. Karena ada perisai atau ada pelindungnya. Ada kulit lah, ada kulitnya gitu ya. Jadi sesama partikel koloid ini dia tidak akan bertemu. Contohnya misalnya sabun sebagai koloid pelindung air dan minyak ya. Jadi kalau misalnya air dan minyak itu tidak bisa bersatu, Anda tambahkan sabun, maka kamu aduk. Setelah diaduk, maka air dan minyak itu akan bersatu cukup lama. Ya. Jadi kita tidak akan bisa melihat lagi mana airnya, mana minyaknya, karena dia membentuk sebuah koloid. Nah, itulah disebut fungsi sabun. Ya. Tapi lama-kelamaan, kalau misalnya sabunnya sudah lemah ikatannya, ya tentu antara air dan minyaknya akan bersatu kembali. Tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kasein sebagai koloid pelindung pada susu. Nah, susu misalnya kalau susu bubuk kalau tidak mengandung kasein, maka pada saat dilarutkan dia akan cepat mengendap. Ya. Jadi rasanya pasti udah nggak enak ya, gitu. Nah, maka ada kasein, dimasukkan kasein, maka itu sebagai koloid pelindung fungsinya. Kemudian koloid pelindung juga digunakan dalam pembuatan ya cat ya pastilah cat, misalnya tinta, krim rambut ya agar dapat bertahan lama di situ. Itu koloid pelindung ya. Ini siapa? Nah, kita lanjutkan ke apa bedanya antara koloid liofil dan koloid liopom ya. Kalau liofil ini partikel terdispersinya menyukai mediumnya, sehingga daya tarik antar zat terdispersi dan mediumnya sangat besar. Jika mediumnya cair atau air, maka disebut koloid hidrofil. Nah, kalau hidrofil adalah koloid dengan air sebagai medium penyebar atau pendispersinya disebut dengan air ya. Dia punya nama sendiri yaitu hidrofil, hidro dari air ya, hidro itu. Koloid hidrofil. Sedangkan zat yang tersebar cenderung menarik molekul air sehingga diperoleh sistem koloid yang sangat kental. Bahkan kadang-kadang kalau setengah padat ya. Koloid hidrofil juga disebut sebagai sol hidrofil. Contohnya ada protein, ada sabun, deterjen, agar-agar. Nah, agar-agar itu juga termasuk koloid hidrofil ya. Karena pelarutnya atau zat pendispersinya itu adalah air. Jadi Anda kalau bikin agar-agar di rumah, ada agar-agar berbentuk padatan ya, biasanya berbentuk serbuk. Nah, masukkan ke air panas ya, kemudian lama-kelamaan dingin, maka membentuk agar-agar. Maka Anda boleh lihat di bagian bawahnya suka ada bukan bening ya, jadi di atas kadang-kadang di bawahnya itu bening, tapi di atasnya tidak bening gitu. Nah itu lebih condong ke koloid hidrofilnya di situ ya, ada koloid di sana yang terjadi. Kemudian ada koloid liopom. Nah, koloid yang partikelnya tidak disukai. Nah, kalau ini tidak disukai oleh medium dispersinya. Ya. Atau gaya tariknya lemah bahkan tidak ada. Contohnya susu, ada mayones, ada sol-sol logam. Ini nggak disukai. Ini perbedaan antara sifat sol hidrofil dan sol hidrofob ya. Ini kalau hidrofil ini mengabsorsi mediumnya, kalau hidrofob tidak. Ya.
Kemudian kalau hidrofil dapat dibuat konsentrasi besar, kalau ini hanya stabil pada konsentrasi rendah karena pada saat konsentrasi besar dia tidak mau bersatu gitu ya. Kemudian efek tindal lemah, ini efek tindalnya jelas ya, bisa kelihatan. Kemudian dan lain-lain ya. Ini cara-cara pembuatan koloid, ada cara kondensasi, ini reaksi redoks ya, saya perbaiki dulu. Reaksi redoks. Ada reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, penggantian pelarut, kalau dispersi ada mekanis, ada disintegrasi listrik, ada peptidasi ya. Kita lihat. Oke, nah kalau cara kondensasi ini dengan cara ini ion-ion atau molekul-molekul digabungkan menjadi partikel-partikel dengan ukuran koloid ya. Ada dua, ada redoks. Pada saat reaksi redoks ini bisa menghasilkan sebuah koloid misalnya dari sulfur ya. Dari reduksi SO2 terlarut dalam air dari gas H2S dapat menghasilkan sol belerang misalnya. Ini reaksinya. Kalau Anda lihat reaksi ini adalah merupakan reaksi redoks. Ya, ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi, tapi menghasilkan sebuah sol atau sebuah koloid, namanya koloid sulfur atau koloid belerang. Kemudian bisa juga dengan hidrolisis, contoh misalnya FeCl3, ini berupa larutan FeCl3, kalau kita larutkan di dalam air, maka akan terbentuk endapan, yaitu FeOH 3 kali, tapi bentuk endapannya dia tidak mengendap. Jadi kalau Anda misalnya penentuan kadar besi dengan cara gravimetri ya, misalnya dengan cara gravimetri Anda akan menemukan FeOH 3 kali yang seolah-olah dia mengambang ya, jadi tidak turun ke bawah. Karena dia masih berupa koloid. Nah, ini karena terjadinya hidrolisis atau reaksi kimia antara air dengan zat lain yang menghasilkan zat yang baru. Itu disebut dengan hidrolisis. Ini ada koloid FeOH 3 kali ya. Ini sulit untuk mengendap. Jadi kalau mengendapnya harus di jazz namanya ya. Dipanaskan dalam yang panas, kemudian nanti didinginkan, maka dia akan turun ke bawah. Ini paling sulit biasanya pada saat praktikum di gravimetri, kita paling susah untuk menentukan Fe dengan cara gravimetri ya. Karena kita berhadapan dengan koloid FeOH 3 kali. Kemudian ada dekomposisi rangkap, adalah proses terurainya zat menjadi penyusunnya. Ada zat, kemudian bereaksi menghasilkan suatu zat yang baru. Nah, kemudian pada saat menghasilkan zat yang baru ini adalah dia membentuk sebuah koloid. Ya. Misalnya H3ASO3, nah ini direaksikan dengan H2S, dia akan menghasilkan AS2S3, koloid. Ya. Kemudian ada penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi. Ya. Sehingga fase terdispersi yang semula larut, setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Jadi bisa saja kalau kita ingin membuat suatu koloid, tetapi koloid ini telah dilarutkan di dalam pelarut sehingga membentuk suatu larutan gitu ya. Jadi bukan membentuk suatu koloid, maka larutannya saja yang diganti ya. Contohnya misalnya larutan jenuh kalsium asetat dicampurkan dengan alkohol, maka akan terjadi kondensasi, jadi si alkoholnya itu akan keluar, akan dikeluarkan, kemudian terbentuk koloid kalsium asetat yang berupa gel ya. Karena di sini tentu kalsium asetatnya akan ada airnya ya, jadi pelarutnya yang tadinya lebih banyak oleh air, karena alkoholnya kita kondensasikan, kita keluarkan, sehingga di situ pelarutnya hanya tinggal air. Kemudian cara dispersi. Nah, cara dispersi ini adalah cara dispersi partikel-partikel dipecah menjadi ukuran koloid ya. Ada disintegrasi mekanis. Kalau yang ini adalah merupakan cara di mana zat ditumbuk atau dihaluskan dengan penumbuk koloid. Jadi ternyata ada alat yang khusus untuk menumbuk koloid ya.
misalnya pembuatan semen atau pigmen cat. Ini menggunakan mekanis ini. Kemudian ada listrik, disintegrasi listrik merupakan cara yang menggunakan sel-sel elektrolit yang dielektrolisis. Misalnya contohnya adalah elektrolisis larutan NaOH ya, dengan katoda logam yang akan dibuat koloid dan dialiri arus yang rapatnya besar. Rapatannya besar gitu. Sehingga natrium diendapkan di katoda dan membentuk aliase dengan logam yang ada. Jadi kalau misalnya logam yang ada di sini logam apa, dia akan membentuk aliase atau bergabung gitu kan. Aliase ini bereaksi dengan air sehingga terjadi koloid. Kemudian ada juga menggunakan metode peptitasi. Nah, peptitasi biasanya dilakukan pada saat gravimetri ya. Gravimetri di sini endapan yang terjadi dilarutkan kembali. Jadi dilarutkan kembali sehingga terjadi koloid. Nah, kemudian dengan menambahkan elektrolit tertentu. Contohnya misalnya pada saat penentuan Fe ya, saya jelaskan tadi di awal. Pada saat kita punya endapan FOH 3 kali, ini akan larut dalam bentuk koloid bila ditambahkan larutan HCl encer. Ya, jadi dilarutkan kembali, kemudian diendapkan kembali. Itu disebut dengan peptitasi. Oke, saya kira itu ya yang akan saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk bahan pertemuan ketiga, saya akan share di grup WA, kemudian saya akan jelaskan di minggu depan. Ya. Oke, sekira itu ya untuk hari ini, pertemuan hari ini, teman-teman. Kemudian untuk yang reguler pagi, tetap absensinya sesuai jadwal saja lah ya. Sesuai jadwal saja, silakan. Kalau yang untuk reguler sore, jangan lupa ngisi absen ya. Udah pada ngisi absen belum ini yang sore? Belum, Mbak, baru mau. Oh ya ya. Belum, Mbak. Jangan lupa ya. Oke.